Berikut kita akan belajar tentang sumber-sumber dana bank. Dari mana saja bank memperoleh dananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kuliah online Teknokrat. Bersama saya, Vanda Savestra. Saya dosen pengampu manajemen perbankan. Hari ini kita belajar tentang sumber modal bank. Adapun agendanya yaitu pertama, tentang pengertian sumber modal bank. Kedua, sumber-sumber dana perbankan. Ketiga, penggunaan atau penyaluran dana bank. Sekarang kita masuk ke pengertian sumber dana bank menurut para ahli. Menurut Kashmir, sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang dengan kegiatan sehari-harinya adalah bergerak di bidang keuangan. Sumber-sumber keuangan juga tidak terlepas dari bidang keuangan. Jadi, untuk menopang kegiatan bank sebagai penyalur dana, bank harus terlebih dahulu menghimpun dana, sehingga dari selisih tersebutlah bank memperoleh keuntungan. Menurut Faisal Afif, mengatakan bahwa sumber dana bank adalah kegiatan bank dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat, baik melalui rekening atau giro. Dana yang terkumpul nantinya dapat digunakan oleh bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. Menurut Siswanto, sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana disesuaikan dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan, sumber dana bank adalah suatu usaha yang dilakukan oleh bank dalam mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan serta dapat diperoleh dari masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi bank, yaitu sebagai lembaga intermediasi. Salah satu kendala klasik bagi setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatannya adalah masalah kebutuhan dana. Hampir 100% perusahaan memerlukan dana untuk kegiatan usahanya. Pentingnya dana membuat setiap perusahaan berusaha keras untuk mencari dan mendapatkan sumber-sumber dana yang tersedia, termasuk perusahaan lembaga keuangan seperti bank. Berikut kita akan belajar tentang sumber-sumber dana bank. Dari mana saja bank memperoleh dananya. Pertama, sumber-sumber dana perbankan, yaitu dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Pencarian dana sendiri ini terdiri dari, pertama, setoran modal dari pemegang saham. Kemudian kedua, cadangan bank. Maksudnya adalah cadangan para pemegang sahamnya. Jadi, bank yang sudah go public setiap akhir tahun akan menjalankan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Di rapat itu menentukan berapa persen dividen dan berapa persen untuk laba ditahannya. Jadi itulah pengertian cadangan bank. Kemudian yang ketiga, laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembaga lain.
Kemudian sumber-sumber modal bank, yang kedua itu dana yang berasal dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Jadi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu simpanan giro, kedua simpanan tabungan, ketiga simpanan deposito. Penjelasan yang pertama, simpanan giro. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan sesuai Undang-Undang Perbankan. Ada 2 jenis simpanan giro sebagai berikut. Jadi rekening giro perseorangan atau rekening giro perorangan, yakni rekening giro dengan atas nama perorangan dan usaha perorangan seperti toko, bengkel, dan sebagainya. Kemudian jenis simpanan giro lainnya ada rekening giro badan usaha, yaitu rekening giro yang digunakan oleh perusahaan, koperasi, yayasan, persekutuan firma, organisasi masyarakat, bahkan instansi pemerintah. Penarikan giro dapat dilakukan setiap saat. Jadi penarikan dana dari rekening giro dapat dilakukan kapan saja, asalkan dana yang tersedia mencukupi dana yang hendak diambil pada saat itu. Adapun cara penarikan giro, ada beberapa jenis sarana yang dapat dipakai untuk menarik dana di rekening. Yaitu pertama cek. Cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, dan cek kosong. Kemudian yang kedua ada bilet giro, surat perintah dari nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima. Bilet giro akan berfungsi sama dengan cek silang. Untuk dana-dana bersumber dari masyarakat, yang kedua ada simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Besarnya bunga dan setoran awal simpanan tabungan di setiap bank menjadi berbeda sesuai dengan prosedur masing-masing bank. Kemudian, alat penarikan yang digunakan. Pertama, ada buku tabungan. Buku nasabah diberikan kepada nasabah pada awal menabung. Kemudian kedua ada kartu penarikan. Kartu yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah dana pada mesin penarikan uang pada lokasi tertentu. Ini yang kita sebut sebagai ATM. Kemudian yang ketiga itu melalui surat kuasa. Adalah surat yang berisi pernyataan nasabah yang memberikan kuasa pada si pemegang surat kuasa yang terdapat tanda tangan nasabah dan si pemegang surat kuasa untuk menarik sejumlah dana dari rekening nasabah. Kemudian dana bersumber dari masyarakat. Tadi ada simpanan giro, kemudian kedua ada simpanan tabungan, sekarang ketiga ada simpanan deposito. Nah, deposito itu apa? Deposito adalah salah satu produk simpanan yang disediakan perbankan untuk nasabahnya selain tabungan. Simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Saat ini kita belajar tentang deposito. Kita belajar tentang bunga deposito. Setiap bank menawarkan suku bunga yang berbeda untuk tiap jangka waktu yang ditawarkan. Meskipun biasanya suku bunga deposito masih di bawah tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Tetapi tak jarang ada bank yang menawarkan bunga yang jauh lebih tinggi. Hanya saja tingkat suku bunga deposito jauh lebih tinggi ketimbang tabungan. Industri perbankan seringkali menawarkan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan yang disebut itu tenor. Kemudian waktu pencairan deposito. Ada perbedaan
waktu pencairan antara deposito dan tabungan. Bisa dikatakan tabungan adalah bentuk simpanan yang lebih fleksibel ketimbang deposito. Jadi uang yang tersimpan pada tabungan bisa diambil kapanpun sesuai yang dibutuhkan, baik lewat ATM maupun lewat mobile banking. Tetapi pada deposito, pengambilan dana hanya bisa dilakukan pada waktu jatuh tempo. Masa jatuh tempo deposito pun beragam. Ada yang mulai 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan. Dan bisa diperpanjang otomatis. Sesuai dengan prosedur dan peraturan bank terkait. Bila deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenai biaya. Mengenai sumber modal bank, tadi pertama kita sudah belajar tentang sumber modal bank itu berasal dari bank itu sendiri. Kedua, sumber modal bank berasal dari masyarakat. Kemudian ini kita belajar yang ketiga, jadi sumber modal bank, dana yang bersumber itu dari lembaga lainnya. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari pertama, kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan diberikan kepada pembiayaan sektor tertentu. Kemudian yang kedua bisa pinjaman antar bank atau call money. Diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing dan bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Kemudian yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri. Kemudian terakhir, surat berharga pasar uang atau SBPU. Jadi pihak perbankan ini menerbitkan SBPU, kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Sekarang kita masuk di agenda pembelajaran yang ketiga, yaitu penggunaan atau penyaluran dana bank. Pengertian penyaluran dana bank sebagai lembaga pemberi jasa keuangan, maka bank memberikan berbagai fasilitas kepada nasabah. Semua dana yang terkumpul disalurkan kembali kepada nasabah atau pihak yang membutuhkan. Pengertian dari penggunaan atau penyaluran dana bank ini menurut para ahli. Pertama, menurut Faisal Afif, itu mengatakan bahwa penyaluran dana bank adalah suatu proses pengelolaan dana-dana yang terhimpun dari masyarakat, yang pada dasarnya pengelolaan dana tersebut dilakukan untuk kepentingan baik dan masyarakat pada umumnya. Menurut Kashmir, penyaluran dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Jadi kegiatan ini dikenal dengan nama lending. Dana yang telah berhasil dihimpun dari berbagai sumber tersebut di atas perlu dikelola secara efektif dan efisien dengan mempersiapkan strategi penempatan dana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan. Karena penempatan dana mempunyai beberapa tujuan, yaitu untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyaluran dana bank perlu diarahkan sedemikian rupa sehingga pada saat diperlukan, semua kepentingan nasabah dapat terpenuhi. Nah, sekarang kita belajar tentang alokasi dana bank tadi. Jadi dalam pengalokasian dana bank itu ada 5 prioritas. Pertama ada cadangan primer, kedua cadangan sekunder, ketiga ada kredit, keempat portofolio investasi, kelima ada aset tetap. Penyaluran dana berdasarkan prioritas penggunaan terdiri atas, pertama tadi ada cadangan primer, merupakan prioritas pertama
dan yang paling utama dalam penyaluran dana bank. Kemudian yang kedua ada cadangan sekunder, merupakan prioritas kedua dan sebagai pelengkap atau cadangan pengganti bagi cadangan primer. Kemudian prioritas ketiga ada penyaluran kredit, merupakan prioritas ketiga dalam penyaluran dana setelah mencukupi cadangan primer serta kebutuhan cadangan sekunder. Kemudian ada investasi portofolio, merupakan prioritas terakhir dalam penyaluran dana bank, di mana dana yang dialokasikan dalam kategori ini adalah dana sisa setelah penanaman dana dalam bentuk kredit telah memenuhi kriteria dan target tertentu. Kemudian yang terakhir ada aset tetap. Aset tetap ini prioritas yang sebenarnya kurang produktif, tidak liquid dan cukup berisiko, tetapi bank membutuhkan. Mari kita kupas prioritas yang pertama, yaitu cadangan primer. Cadangan primer adalah aktiva yang ditujukan terutama untuk memenuhi ketentuan reserve requirement dan untuk memenuhi kegiatan usaha sehari-hari, seperti penarikan dana oleh nasabah, clearing, pemberian kredit, kewajiban yang akan jatuh tempo. Bentuk cadangan primer ini ada kas, saldo bank BI, saldo pada bank lain, warkat dalam proses penagihan. Kedua, ada cadangan sekunder. Cadangan sekunder adalah aktiva yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek yang sebelumnya telah dapat diperkirakan, seperti penarikan simpanan dan pencarian kredit, dan aktiva untuk memperoleh penerimaan. Bentuk cadangan sekunder yaitu ada SPPU, ada SBI, ada surat utang negara, ada juga sertifikat deposito. Kemudian ada yang ketiga, itu prioritas ketiga untuk mengisi portofolio kredit. Prioritas ketiga penggunaan dana adalah untuk pembelian kredit. Kredit merupakan aset bank yang terbesar dibandingkan aset lainnya. Karena itu bunga kredit merupakan sumber penghasilan yang dominan. Kemudian ada yang prioritas yang keempat, itu adalah portofolio investasi, yaitu untuk investasi pada berbagai sekuritas jangka pendek dan jangka panjang. Investasi ini menghitung berbagai tujuan, yaitu untuk diversifikasi usaha, untuk mendatangkan penghasilan, atau sebagian tambahan cadangan sekunder. Kemudian terakhir ada prioritas untuk aset tetap. Jadi, bank membutuhkan aset tetap dalam menjalankan dan mendukung operasinya, meskipun kurang produktif, tidak liquid, dan cukup berisiko. Contoh yaitu seperti pembelian mobil, pembelian peralatan, kantor, dan lain-lain. Di sini kita bisa melihat tentang aset alokasi yang tadi saya jelaskan untuk mempermudah pemahaman. Jadi giro itu pengalokasiannya ada di cadangan primer, cadangan sekunder, dan kredit yang disalurkan. Kemudian kita lihat ada tabungan di situ, tabungan juga masuk di cadangan primer, kemudian ada di cadangan sekunder dan kredit untuk disalurkan. Kemudian ada deposito, deposito sama, itu dia masuknya di cadangan primer, sekunder, dan di kredit. Kemudian ada pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek ini masuk di cadangan sekunder dan kredit yang disalurkan. Kemudian ada pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang juga masuknya di cadangan sekunder dan kredit yang disalurkan. Kemudian terakhir ada modal sendiri. Modal sendiri itu masuknya di kredit yang disalurkan, kemudian ada surat berjangka dan aktiva tetap. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini tentang sumber modal bank. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like,
komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.